Mereka terbangun setiap pagi di ketinggian antara 16, 700 hingga 17, 700 kaki di atas permukaan laut. Dengan udara yang hanya mengandung separuh oksigen dari yang biasa kita hirup. Inilah kehidupan di Peru. Saat mendengar nama negara ini, banyak orang langsung membayangkan reruntuhan Machu Picchu yang berkabut. Namun ada sisi lain Peru yang jarang diungkap sepenuhnya. Hebatnya, Di sudut dunia yang sangat keras ini, para wanita yang tangguh, bangga, dan cantik secara unik lah yang diam-diam menopang segalanya. menjaga komunitas agar tidak hancur, Ini adalah kisah tentang mereka. dan kisah sebuah negara yang penuh dengan rahasia. Berada di lereng beku Andes, Peru Selatan, terdapatlah Rinconada, permukiman permanen tertinggi di bumi. Puluhan ribu orang hidup dalam kondisi yang hampir mustahil untuk bertahan hidup. Seperti udara tipis, Minim oksigen, suhu di bawah titik beku, dan nyaris tanpa infrastruktur. Namun mereka terus berdatangan. karena di dalam pegunungan Ananea terdapat sesuatu yang membuat daerah ini terkenal. Emas. Demi kehidupan yang lebih baik, banyak penambang menerima sistem kerja aneh bernama Casoreo. Mereka bekerja 30 hari penuh tanpa mendapat bayaran sepeser pun dari perusahaan tambang. Hanya pada hari terakhir bulan itu, mereka diizinkan masuk ke terowongan untuk menggali biji emas bagi diri mereka sendiri selama beberapa jam. Pendapatan mereka sebulan penuh murni bergantung pada emas yang bisa mereka kumpulkan dalam waktu sempit tersebut. Teki seorang bisa menjadi kaya raya dalam semalam, atau pulang dengan tangan hampa setelah berbulan-bulan bekerja keras. Ketika para pria mempertaruhkan nyawa di bawah tanah, wanita justru dilarang keras masuk ke terowongan karena mitos kuno bahwa kehadiran mereka akan memancing kemarahan roh gunung dan menghilangkan emas. Meski dilarang masuk tambang, Mereka tetap harus mencari nafkah. Para wanita yang disebut palakoras ini menghabiskan waktu mereka mengais tumpukan batu sisa di luar tambang. menahan dingin yang menusuk dan udara yang tipis. Dengan sabar memecah batu untuk mencari serpihan emas yang terlewat. Banyak dari mereka adalah janda atau ibu tunggal, yang sangat bergantung pada keberuntungan dan kegigihan. Di kota yang kaya emas namun ketiadaan air bersih, sanitasi buruk, Dan penuh bahaya. kehidupan Kehidupan di La Rinconada membuktikan betapa besar pengorbanan manusia demi mengejar masa depan yang lebih baik. Berbeda dengan banyak tempat di dunia, Kecantikan di Andes tidak dinilai dari tubuh langsing atau kelembutan. Nilai yang diutamakan adalah kesehatan, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan pegunungan yang keras. Ini adalah kecantikan yang dibentuk oleh angin es, udara tipis, dan kerja keras lintas generasi. Simbol paling menonjol adalah rok polera. Di hari biasa, para wanita memakai beberapa lapis untuk menjaga kehangatan. Saat festival, mereka bisa menumpuk puluhan lapis rok mekar berwarna cerah. pada Narisha, polera awalnya dipaksakan kepada penduduk asli oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16. Namun, Wanita Andes mengubahnya menjadi simbol budaya mereka, dari warna, corak, hingga lipatan kerudung. setiap detail mengungkap asal daerah dan status pernikahan seorang wanita. Kehidupan modern membawa cerita uniknya sendiri. Di pusat wisata seperti Cusco atau Arequipa, warga sering membahas fenomena bricheras, yaitu wanita muda yang aktif menjalin hubungan dengan turis asing. Di baliknya bukan sekadar romansa, Tetapi cerminan kesenjangan ekonomi dan keinginan mencari jalan menuju hidup yang lebih mapan. walau begitu, Sangat keliru jika menganggap wanita Andes bergantung pada pria. Di sekitar Danau Titicaca, khususnya komunitas Aymara, kaum wanita telah lama menjadi tulang punggung ekonomi. Mereka mengelola perdagangan, mengatur keuangan rumah tangga. dan memegang peran penting dalam ritual adat. Status ini sudah berakar sejak masa lampau. Arkeolog pernah menemukan makam Senyora de Cao, Pemimpin wanita peradaban Moche dari sekitar 1700 tahun lalu. Ia dikuburkan bersama mahkota, tongkat kebesaran, dan senjata. menandakan bahwa wanita memegang posisi kekuasaan tertinggi jauh sebelum zaman Inca dimulai. Di ketinggian sekitar 500 kaki, di atas permukaan Danau Titicaca, suku Uros menciptakan gaya hidup paling unik dalam sejarah.
Mereka menetap di pulau yang mereka bangun sendiri. Dianyam sepenuhnya dari alang-alang bernama Totora. Mekanisme pulau ini terdengar mustahil. Saat batang alang-alang di dasar pulau perlahan membusuk, gas alam dilepaskan dan membuat seluruh daratan mengapung layaknya pelampung raksasa. Karena bagian dasar terus membusuk, setiap 15 hingga 20 hari, warga harus menumpuk lapisan alang-alang kering, baru agar ketebalannya tetap sekitar 10 kaki. Tinggal di sini berarti secara harfiah terus membangun kembali tanah pijakan Anda sendiri. Sistem sosial mereka juga sangat luar biasa. Setiap pulau kecil dihuni 3 hingga 10 keluarga. Dipimpin oleh seorang wanita sesepuh. Fakta yang paling mengejutkan adalah saat dua keluarga bertengkar hebat, salah satu pihak bisa mengambil gergaji, Memotong bagian pulau mereka, lalu berlayar menjauh untuk bergabung dengan pulau lain. Mereka menyelesaikan masalah dengan memisahkan tanah secara fisik. Jika menurut Anda video ini layak mendapat lebih banyak perhatian, silakan tekan tombol hype di bawah ini. Setiap hype membantu merekomendasikan video ini ke lebih banyak penonton. Asmara di danau ini juga punya bahasanya sendiri. Saat gadis Uros siap menikah, ia akan menempelkan ornamen pom-pom wol cerah di topinya. Sebagai sinyal bagi pemuda di pulau tetangga bahwa ia sedang menunggu. Suku Uros juga merangkai alang-alang Totora ini menjadi perahu melengkung untuk mencari ikan dan transportasi. Uros bukan satu-satunya kawasan di mana manusia beradaptasi dengan air. Di Belen, Kota Iquitos di pedalaman hutan Amazon. Satu komunitas utuh mendirikan rumah panggung tinggi yang menyesuaikan pasang surut sungai. Iquitos merupakan salah satu kota terbesar di dunia yang tak punya akses jalan darat. Hanya bisa dicapai dengan kapal atau pesawat. Lebih jauh lagi, Di inti Taman Nasional Manu, masih ada suku pedalaman yang sengaja memilih untuk tidak pernah menjalin kontak dengan dunia luar. Setiap tanggal 25 Desember, di provinsi Chumbivilcas dekat Cusco, warga merayakan festival Takanakui. dalam bahasa Quechua. Kata ini berarti menyelesaikan masalah dengan kepalan tangan. Namun jangan salah paham, ini bukanlah ajang kekerasan tanpa arti. Isi adalah sistem keadilan komunitas mandiri. Sebuah cara bagi warga untuk melepaskan sengketa tanah, utang, Dan kesalahpahaman yang menumpuk selama setahun, agar mereka bisa menyambut tahun baru dengan hati yang bersih. Festival dimulai sejak pagi hari, saat orang-orang berkumpul di depan gereja, menyantap picarones, dan minum bersama untuk membangun suasana. sebelum pasangan petarung bergiliran masuk ke arena berbentuk lingkaran. Aturan mainnya sangat jelas. Dan inilah yang membuatnya sangat luar biasa. Peserta hanya boleh menggunakan tangan dan kaki. Segala jenis senjata sangat dilarang. Begitu pula menggigit, menjambak rambut. Dan memukul lawan yang sudah terjatuh dengan pengawasan ketat dari seorang wasit. Bagian paling indah adalah saat pertandingan usai. Kedua petarung akan berpelukan, berjabat tangan, Dan menikmati minuman bersama. Konflik tersebut benar-benar berakhir di sana. pada detik itu juga. Hal yang membuat festival ini semakin menarik adalah para wanita juga memiliki sesi khusus yang disebut Warmi Takanakui, di mana mereka masuk ke arena untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Festival ini juga dimeriahkan dengan berbagai kostum yang penuh makna. Ada karakter Majeno yang meniru kesatria lembah. Ada sosok negro dengan jubah mewah yang mengingatkan pada kelas kolonial kaya, yang harus meniru gerakan ayam jantan. Bahkan ada karakter Langosta, yang mengingatkan pada wabah belalang yang menghancurkan panen di tahun 1940-an. Pada bulan Januari, Dataran tinggi Andes mengadakan festival persaudaraan bernama Chiaraje. Dalam acara ini, komunitas desa saling berhadapan secara berkelompok. Namun tujuannya adalah memohon kesuburan tanah kepada para dewa. Perlu juga memiliki banyak perayaan lain. Festival Candelaria di Puno setiap Februari dianggap sebagai salah satu yang terbesar di Amerika Selatan karena tarian dan kostumnya. Pekan Suci di Ayacucho juga menjadi salah satu perayaan paling meriah di benua itu. Bagi orang luar, mengubah perselisihan pribadi menjadi festival komunitas mungkin terasa gila. Namun bagi masyarakat Andes, begitulah cara mereka menutup lembaran masa lalu dan menyambut tahun yang baru. Apakah Anda menganggap tradisi ini aneh? memukau. Atau justru sesuatu yang bisa kita pelajari? Apakah Anda tahu tempat lain dengan tradisi yang lebih misterius? Bagikan pendapat Anda kepada semuanya.
Masakan khas Peru diagungkan secara global namun tetap menyimpan sederet menu yang dipastikan mampu menguji nyali wisatawan. Makanan utama mereka adalah cuy, yakni sejenis hewan marmot. Hewan berbulu ini diternak murni untuk sumber asupan gizi sejak ribuan tahun silam dan biasa disajikan secara utuh di atas meja makan. Di kawasan pasar Arequipa, selalu ada jugo de rana, jus segar berisi perasan, katak mentah bermadu dan bubuk maca perangsang gairah. Di kedalaman Amazon, hadir larva pemakan pohon bernama suri. Hewan gemuk tersebut biasa dibakar di atas arang menyala hingga aromanya menyerupai daging babi panggang yang sangat lezat. Di hari-hari penting dan perayaan, orang biasa menenggak miras jagung hangat bernama chicha, guna menahan terpaan suhu udara ekstrem. Peru juga menghasilkan komoditas pangan kualitas tinggi. Sedikit orang yang sadar bahwa kentang pertama kali tercipta di tanah ini. Terdapat lebih dari 3.000 variasi ubi kentang yang berhasil ditanam secara tradisional di berbagai kondisi ketinggian. Dan tumbuhan ini akhirnya mampu merubah sejarah diet seluruh planet bumi. Di ibu kota Lima, ada jajanan jalanan bernama ceviche hidangan laut yang dijual seharga kisaran 6-10 sol, setara dengan $70 hingga $2. $90. Makanan ini hampir selalu berdampingan dengan sate daging sapi, panggang bernama anticucho yang baunya amat harum menggoda selera makan. Daya pesona lainnya merujuk kuat pada hidangan chifa, sebuah paduan bumbu lokal asli dengan kuliner perantauan Tiongkok. Kamu bisa dengan mudah mencarinya mulai dari kawasan pecinan sampai ke rumah makan sederhana di daerah Pelabuhan Kalau. Tempat kulit babi keras cicaron menjadi dagangan paling laris manis. Makanan ini terlahir murni dari sejarah pahit imigran buruh kasar yang disewa untuk membangun rel kereta. Kemudian mereka mengadaptasi resep aslinya di benua Amerika Selatan secara permanen. Negara Peru pada dasarnya adalah museum, benda bersejarah ruang terbuka yang memiliki hingga 100.000 situs warisan peradaban kuno dunia, mulai dari pelataran benteng Chan-Chan, reruntuhan batu Sacsayhuaman, hingga kemegahan kuil awan Kuelap dan juga Huacha de la Luna. Paling tersohor tentu saja keajaiban Machu Picchu. Bangsa Inca berhasil membangunnya di sekitar abad ke-15, pada ketinggian 7.970 kaki dari permukaan batas laut dengan susunan granit, presisi tinggi tanpa pemakaian material adukan semen sedikit pun. Struktur tebal konstruksinya begitu kokoh hingga mampu menahan guncangan gempa bumi dahsyat dan guyuran deras hujan tropis. Berkat dukungan jaringan sistem drainase bawah tanah kuno yang masih sanggup membuang hingga 80% genangan arus air hujan, kota raksasa tersebut tenggelam dilupakan orang di dalam belantara hutan hijau hingga penjelajah petualang bernama Hiram Bingham menemukannya dengan tidak sengaja pada tahun 1911. Tidak jauh letaknya dari sana ada Provinsi Cusco, sang mantan ibu kota kekaisaran yang agung, saat laskar militer Spanyol datang menyerang pada abad ke-16. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuat bangunan di atas tumpukan blok batu fondasi Inca tanpa merusak sisa bangunannya. Hasil praktik ini menampilkan sebuah kota tata ruang bersejarah dengan fondasi 2 dimensi waktu yang amat menawan. Di kawasan selatan yang berupa gurun pasir gersang membentang, teka-teki seni. Garis naskah terlukis sempurna berwujud bentuk burung terbang, hewan laba-laba raksasa, dan karakter monyet masif yang menyelimuti bidang tanah sejauh jarak pandang mata terbuka. Coretan gambar ukuran bumi ini hanya dapat dinikmati seutuhnya bila terbang menjauh ribuan kaki di udara. Kelompok pengrajin seni naskah diduga kuat merangkainya di kurun waktu tahun 500 sebelum Masehi membentang hingga tahun 500 perhitungan Masehi. Goresan tanah tersebut tetap utuh selamat menempuh waktu 2000 tahun secara penuh, sebab zona geografis itu diuntungkan oleh ketiadaan badai hujan lebat yang merusak lingkungan. Di area pegunungan lembah suci Batu Ollantay Tambo, bangsa kuat Inca berhasil menyalurkan blok granit berwarna merah muda, membela dasar jurang tebing tanpa alat fungsional, roda pemutar atau peran hewan besar penarik muatan berat. Kemudian di dataran misterius Morey, terdapat kebun uji tanam pertanian Bundar Cekung, tempat perbedaan suhu antar tanah dapat menyentuh selisih angka mutlak hingga 27 derajat Fahrenheit setiap harinya. Terakhir berada di kawasan dataran Salinas de Maras, yang masih rutin memproduksi ladang-ladang garam alami berkapasitas lebih dari 3.000 kolam yang murni,
mengandalkan gravitasi, serta terpaan cahaya matahari abadi tanpa henti. Agama dan kepercayaan di Peru saling berpadu membentuk lanskap spiritual yang memukau. Walaupun sebagian besar masyarakat menganut agama Katolik sebagai jejak sejarah kolonial, akar kepercayaan pribumi tetap berdenyut kuat di bawahnya. Praktik menghormati Pachamama atau Ibu Pertiwi masih sangat melekat dalam kebiasaan harian, di mana penduduk sering menuangkan sedikit minuman ke tanah sebelum bersulang sebagai wujud terima kasih atas karunia alam. Jejak leluhur ini juga hidup di dalam bahasa percakapan sehari-hari, Bahasa Quechua, peninggalan Kekaisaran Inca masih digunakan oleh sekitar 4 juta warga dan menjadi bahasa resmi berdampingan dengan bahasa Spanyol. jauh di dalam rimbunnya hutan Amazon. Suku Shipibo-Konibo terus menjaga ritual pengobatan tradisional yang dipimpin oleh para dukun perempuan. Sulaman bermotif geometris rumit karya perempuan ini adalah terjemahan visual dari perjalanan spiritual mereka, menghasilkan warisan seni yang diakui secara global. Namun, hal yang paling mengejutkan mungkin adalah keragaman agama di sana. Peru ternyata menjadi rumah bagi komunitas Muslim yang jumlahnya sekitar 1 hingga 2% dari populasi atau berkisar beberapa ribu jiwa, Mereka umumnya menetap di Lima dan Tacna, di mana mereka mendirikan masjid untuk beribadah. Kehadiran mereka berawal sejak masa penjajahan ketika para pedagang dari dunia Islam mengikuti rute perdagangan ke benua Amerika dan akhirnya menetap. Pengaruh budaya ini bahkan tercetak pada arsitektur bangunan yang sering disebut bergaya arabesco oleh warga lokal. Keterbukaan ini menjadikan Peru sebagai negara yang cukup bersahabat bagi turis Muslim, lengkap dengan fasilitas ibadah dan makanan halal di beberapa hotel. Di wilayah Usapampa yang hijau dan sejuk diapit oleh pegunungan, kalian bisa melihat sisa peninggalan budaya pendatang dari Jerman dan Austria. kawasan ini bagaikan miniatur benua Eropa yang bersembunyi di tengah wilayah tropis Amerika Selatan. Kepercayaan di Peru adalah jalinan rumit dari berbagai lapisan yang saling tumpang tindih. Mayoritas penduduknya memeluk agama Katolik, warisan masa penjajahan. Namun di balik itu terdapat sistem kepercayaan asli yang masih hidup, Pemujaan Pachamama atau Ibu Pertiwi, masih sangat melekat dalam keseharian, sehingga banyak orang menuangkan sedikit minuman ke tanah sebelum bersulang. sebagai bentuk rasa syukur kepada bumi yang memberi penghidupan. Warisan ini juga tercermin dalam bahasa Quechua, bahasa Kekaisaran Inca. Masih dituturkan sekitar 4 juta warga Peru, dan diakui sebagai bahasa resmi berdampingan dengan bahasa Spanyol. Di pedalaman hutan Amazon, Suku Shipibo-Konibo melestarikan tradisi penyembuhan kuno di mana dukun wanita memegang peran utama. motif geometris rumit yang disulam para wanita ini diyakini sebagai cara visual, menceritakan pengalaman spiritual dari ritual. Sebuah warisan seni yang diakui dunia. Bagian paling tak terduga adalah keragaman agamanya. Di luar agama besar, negara ini punya komunitas Muslim kecil. Sekitar 1 hingga 2% dari populasi. Atau beberapa ribu jiwa. Mereka sebagian besar tinggal di Lima, mengelola masjid di ibu kota dan satu lagi di Tacna. Sejarah komunitas ini ditarik mundur hingga era kolonial, ketika pedagang dunia Islam mengikuti karavan ke Amerika dan menetap selama berabad-abad. Jejak budaya tersebut terlihat pada arsitektur, Dengan bangunan yang sering disebut warga gaya arabesco. Berkat keterbukaan ini, Peru masa kini dianggap tujuan ramah bagi wisatawan Muslim. dengan hotel yang menyediakan ruang salat dan makanan halal di Oxapampa. Kawasan subur tersembunyi di antara gunung dan hutan. Sedebosok akan menemukan jejak pendatang Jerman dan Austria, seolah ada potongan kecil benua Eropa di jantung tropis Amerika Selatan. Cerita tentang perekonomian Peru adalah cerita tentang dua sisi kehidupan yang sangat berbeda. Upah minimum yang sah saat ini berada di rentang 1,025 hingga 1. sol per bulan, atau setara dengan 300 hingga 330 dolar. Sementara itu, seorang pelayan yang beruntung bekerja di tempat ramai bisa meraup hingga 2,000 sol atau sekitar 580 dolar. Jumlah yang jauh lebih besar karena adanya uang tip tambahan. Ketimpangan antara pendapatan asli dan biaya hidup inilah yang menjadi perjuangan nyata bagi jutaan penduduk setiap harinya. Bagi pendatang,
Harga kebutuhan hidup di sana terbilang sangat bersahabat. Tiket bus antar kota jarak dekat hanya memakan biaya setengah sol atau sekitar 14 sen dolar. Dan 1 kilogram buah mangga atau blueberry segar di pasar hanya dibanderol sekitar 3 sol atau kurang dari 1 dolar. Meskipun langit kota Lima seringkali tertutup awan mendung selama setengah tahun akibat kabut pesisir, masyarakatnya tetap memancarkan keceriaan dan selalu ringan tangan dalam membantu para pelancong. Menilik proyeksi biaya pada tahun 2026, harga sewa apartemen satu kamar di pusat kota rata-rata mencapai 503 dolar setiap bulan, dan akan menyusut menjadi sekitar 257 dolar jika kalian tinggal di pinggiran kota. Untuk biaya hidup standar, seseorang butuh pengeluaran sekitar 513 dolar per bulan. Sementara tagihan untuk listrik dan air cukup murah di kisaran angka 53 dolar saja. Namun di balik angka statistik yang ramah tersebut, terdapat jurang pemisah yang cukup lebar. Saat masa kejayaan ekonomi antara tahun 2004 hingga 2019, angka kemiskinan berhasil ditekan drastis dari 59% menjadi 20%. Sayangnya, pemerataan kemakmuran ini hanya berpusat di wilayah pesisir perkotaan dan tidak menyentuh daerah provinsi pegunungan. Krisis wabah dan lonjakan inflasi kemudian memaksa angka kemiskinan kembali naik ke titik 25%. Di ibu kota, kemewahan distrik Miraflores terlihat sangat bertolak belakang dengan kondisi wilayah di sekitarnya. Ironi paling gelap justru ada di La Rinconada, di mana para pemilik tambang yang kaya raya lebih memilih hidup nyaman di kota Lima atau Juliaca, lalu membiarkan para pekerja kelas bawah bertarung melawan ganasnya alam setiap hari. Setiap gram emas yang berhasil diangkat dari perut bumi ternyata meminta bayaran yang sangat mahal. Dan dampak dari La Rinconada ini perlahan merambat menyebar ke dunia luar. Dalam memisahkan partikel emas kecil dari bebatuan, para penambang sering mencampurkan cairan merkuri yang kemudian dibakar agar menyisakan logam murni. Uap beracun dari proses inilah yang terbang mengangkasa menjadi embun, dan akhirnya menyelimuti daratan es abadi di pegunungan sekitarnya. Saat es tersebut mulai mencair, aliran air yang telah terpapar racun itu turun ke lembah dan bermuara langsung di Danau Titicaca yang menjadi jantung pasokan air tawar di wilayah Andes. Zat merkuri ini kemudian meresap ke dalam rantai makanan danau, menciptakan ancaman kesehatan yang mematikan bagi jutaan penduduk yang menggantungkan hidup pada perairan tersebut. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa sebuah masalah di lokasi terpencil bisa menjadi bencana berantai dengan dampak yang sangat luas. Di balik kilau kemewahan emas, ada nilai kemanusiaan yang sangat timpang dan memilukan. Hasil tambang dari wilayah ini lebih banyak beredar melalui jalur tidak resmi menuju pasar internasional, yang pada akhirnya memperkaya orang-orang yang jaraknya ribuan kilometer dari lokasi tambang. Di sisi lain, minimnya penegakan hukum dan tingginya angka kemiskinan membuat banyak pendatang, khususnya kelompok perempuan muda, menjadi sangat rentan terjerat dalam lingkaran eksploitasi. Masalah sosial yang gawat ini butuh perhatian dan pemahaman yang sangat mendalam. Bukan untuk dijadikan komoditas cerita semata. Walaupun dilingkupi kondisi yang begitu berat, ada satu hal yang tidak pernah pudar, yaitu daya juang masyarakat di sana. Mereka tetap memegang teguh keyakinan, merawat keluarga, dan melestarikan identitas lokal mereka. Senyum, tarian perayaan di tengah festival, serta tekad untuk membesarkan anak-anak tetap hidup subur, meskipun mereka harus berada di batas paling rawan untuk bertahan hidup. Bila kalian masih menyimak tayangan ini hingga menit sekarang, itu membuktikan bahwa kalian benar-benar peduli. Jangan cuma menyukai video ini, bantu juga untuk meramaikannya melalui interaksi kalian. Langkah kecil selama beberapa detik ini sangat berarti agar pesan di video ini bisa menjangkau lebih jauh lagi. Coba bayangkan sebuah negara yang mampu merangkum 3 ekosistem alam yang sangat berbeda sekaligus. Di sisi sebelah barat membentang hamparan pesisir gurun yang gersang dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Maju ke wilayah bagian tengah. Kalian akan disambut oleh deretan pegunungan raksasa Andes dengan puncak yang menjulang melebihi 6,000 meters. Lalu di sisi sebelah timur tersembunyi belantara hutan hujan Amazon yang seolah tiada memiliki ujung. Kondisi geografis yang menakjubkan ini membuat Peru memiliki 28 dari total 32 zona iklim yang ada di planet kita.
sehingga menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati yang terbaik di muka bumi. Kalian bisa menemukan keajaiban di setiap sudut negara ini. Singgahlah di Vinikunca, sebuah gunung berwarna-warni yang wujudnya masih tertutup selimut salju putih hingga 10 tahun yang lalu. Begitu lapisan esnya mencair, terpampanglah sabuk bebatuan yang memukau. Warna merah dari oksida besi, warna kuning dari unsur belerang, serta warna biru dari mineral klorid. Untuk dapat melihat panorama ini secara langsung, kalian harus sanggup mendaki hingga ketinggian 200 meter atau sekitar 17. 060 kaki. Sebuah titik di mana udara menjadi sangat tipis, sehingga setiap pijakan kaki menuntut tenaga ekstra besar. Jangan lewatkan pesona Ngarai Kolka yang kedalamannya nyaris mencapai 2 kali lipat dari Grand Canyon. Tempat di mana sekawanan burung kondor Andes dengan bentangan sayap melebihi 3 meter atau 10 kaki terbang mengarungi arus udara panas setiap pagi. Nikmati juga keunikan oasis Huacachina, sebuah telaga sungguhan yang terkurung oleh bukit pasir setinggi 330 kaki. Surganya para pelancong untuk berselancar pasir dan mengendarai mobil jelajah melintasi lereng berwarna keemasan. Saksikan sendiri kemegahan air terjun Gojta, setinggi 771 meter atau 530 kaki. Sebuah air terjun yang lokasinya sengaja disembunyikan oleh penduduk lokal akibat mitos masa lalu. Hingga akhirnya berhasil didokumentasikan ke seluruh dunia pada tahun 2005. Di wilayah perairan Kepulauan Paracas dan Balestas, terdapat ribuan singa laut, penguin Humboldt, dan burung flamingo yang berkumpul dalam jumlah masif. Kotoran dari sekawanan hewan ini dulunya menjadi komoditas sangat berharga yang bahkan sempat memicu konflik peperangan antar negara. Aliran air sungai Amazon pun tidak kalah dahsyat. Sanggup melepaskan debit air ke lautan yang volumenya setara dengan 60 kolam renang ukuran olimpiade setiap detiknya. Dan menampung aneka tumbuhan yang kini menyumbang 1/4 dari bahan baku obat-obatan modern. Tepat di pusat kota Lima, terdapat jalur pejalan kaki Malekon yang dibangun di atas tepi tebing setinggi 260 kaki di atas Pasifik. Di tempat ini, kalian bisa menonton para peselancar beraksi menunggangi ombak di laut bawah. Sementara di langit atasnya, para penerbang para layang asyik mengudara berkat dorongan angin panas dari dinding tebing. Sudut pandang yang paling adil adalah memosisikan negara Peru murni sebagai sebuah cermin kehidupan. Kita hadir bukan untuk memoles ceritanya agar terdengar lebih manis, dan bukan pula untuk memberikan kecaman, melainkan menceritakan realitas hidup sebagaimana aslinya. Topik-topik berat yang sudah kita bahas bersama, mulai dari kerasnya medan pertambangan hingga lebarnya kesenjangan ekonomi, perlu dinilai dan dipahami berdasarkan konteks ekonomi dan budaya mereka sendiri, tanpa adanya penghakiman yang instan. Pada garis akhirnya, Peru adalah saksi nyata bahwa keindahan yang sejati seringkali lahir dari tempaan cobaan yang paling berat. Ini adalah wilayah di mana kaum perempuan menjadi pilar kokoh tanpa suara yang memastikan komunitas mereka tetap berdiri tegak, dan di mana penduduknya terus bertahan hidup dengan bangga di batas kondisi paling ekstrim. Kekuatan mental yang luar biasa semacam inilah yang sudah sepatutnya menjadi bahan perenungan berharga bagi seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan diri kalian sendiri? Apabila kalian diberikan 1 hari penuh untuk bertahan hidup di La Rinconada, pada ketinggian yang mendekati angka 17, 0 kaki. Apakah kalian merasa mampu melewatinya? Tuliskan pemikiran jujur kalian di kolom komentar. Dan pastikan tombol berlangganan saluran ini sudah ditekan, agar kalian bisa ikut serta menjelajahi lokasi penuh misteri selanjutnya di planet ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.